Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tetap selalu dalam lindungannya, hidup dibahagiakan, hidup dimuliakan, rezeki mudah, kesulitan diangkat, utang kita dilunaskan. Insyaallah teman-teman ya. Tapi yang paling penting lagi-lagi saya ingatkan, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Karena ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya akan beres, semuanya akan diselesaikan oleh Allah dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Ya seperti biasa ya teman-teman semuanya, tetap bersyukur, apapun kondisi kita tetap katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berlimpah, semuanya. Walaupun faktanya berbeda nggak apa-apa. Karena ketika kita terus bersyukur kepada Allah atas segala apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah Allah akan bukakan jalan yang lain, Allah akan berikan solusi, Allah akan bahagiakan hidup kita, Allah akan keluarkan kita dari kesulitan, insya Allah. Syaratnya bersyukur, tetap bersyukur dengan segala kondisi apapun, tetap katakan Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, semuanya katakan begitu. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya tetap bahas hutang ya, karena memang di banyak video saya itu kan saya selalu bahas tentang hutang. Nah sebenarnya yang saya sampaikan ini kan kalau memang teman-teman menyimak video saya ya, itu sebenarnya ini kok, menerima, kemudian terima, sabar, ikhlas, ridho, itu sebenarnya kuncinya teman-teman semuanya. Ketika kita terasa kesulitan sekali melunasin hutang, kita sudah berikhtiar kesana kemari, berusaha keras, nggak ketemu, itu selalu saya katakan bahwa ketika kita sudah masuk ke situ dan kita mentok, itu artinya Allah ingin menolong, Allah ingin bantu kita. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar, kita nggak memahami petunjuk itu. Coba deh sekarang teman-teman semuanya saya sampaikan lagi ya, kita sudah mentok nih, sudah kebingungan, misalnya 1 minggu lagi kita harus bayar nih, kita sudah ikhtiar sana sini nggak ketemu dan mentok. Ketika teman-teman tuh mentok, ketika kita mentok, makin berusaha kita cari solusi, itu solusi makin ditutup sama Allah, makin nggak ketemu. Kenapa? Allah itu sengaja ya nutup solusi itu, nutup jalan keluar itu, karena kita itu, Allah itu inginkan kita itu datang kepadanya. Maka kalau untuk kita nyelesain utang ya, menurut saya nih, cara yang paling tepat menurut saya, datang saja ke Allah dulu, taubat dulu, minta ampun dulu ke Allah. Sudah deh, jangan pikirkan amalan dulu. Ente datang dulu ke Allah, minta ampun dulu ke Allah, sholat taubat dulu, malamnya sholat taubat, kemudian setelah sholat taubat itu minta ampun ke Allah atas semua dosa yang kita lakukan. Kemudian kita banyak istighfar, itu aja deh dulu. Itu dulu langkahnya. Terus ikhtiarnya gimana Pak? Ikhtiarnya nanti, saya katakan nanti dulu. Solusinya gimana? Nanti. Karena kita sudah ikhtiar nggak ketemu. Ikhtiar dunia ya, kerja, usaha nggak ketemu. Kita sudah berusaha cari solusi, tanya ke teman, ke saudara, ke yang lainnya, nggak ketemu juga, mentok. Nah, kalau sudah posisinya seperti itu, berarti jalan satu-satunya adalah datang ke Allah, minta ampun ke Allah dulu. Kenapa? Karena semua kesulitan kita ini ya, keterpurukan hidup kita ini, apapun masalahnya, sebabnya karena apapun, karena kita misalnya ditipu kah atau bukan salah kita lah, itu nggak ada alasan, ya mungkin hanya alasan dunia saja sebab akibat. Tapi pada intinya itu semuanya karena izin Allah, semuanya karena izin Allah dan takdir kita, dan itu ketetapan Allah yang harus kita terima. Makanya semua kesulitan itu yang kita terima, yang kita hadapin, kita itu harus datang dulu ke Allah, taubat dulu ke Allah, minta ampun ke Allah, karena semuanya karena salah kita, bukan karena yang lainnya. Itu asik karena kesalahan kita, sehingga Allah itu menegur kita lewat cara-cara seperti itu. Kan berkali-kali saya katakan ya, kadang-kadang orang itu bisa sadar tuh harus ditempeleng dulu gitu, harus ditempeleng dulu sama Allah itu dengan keterpurukan, kesulitan, utang, musibah, segala macamnya, yang tujuannya itu sebenarnya tetap baik. Cuman kadang-kadang kita menilai tuh, ya Allah kok berat banget sih ujiannya, ya Allah kok begini sih, kita kadang-kadang ngeluhnya begitu. Tapi Allah itu kan lebih tahu dari kita ya. Dia kasih kita kesulitan, dia kasih kita itu terpuruk karena hutang. Sebenarnya Allah itu ingin menata hidup kita, membantu kita, memperbaiki hidup kita, membereskan semuanya. Tapi kadang-kadang lagi-lagi saya katakan, kita nggak memahami petunjuk itu. Justru kadang kita tuh jadi buruk sangka, ngeluh, kesal, marah ke Allah.
Nah, kalau itu yang kita lakukan, ya hidup kita itu muter-muter di situ aja. Kita kebingungan, kita ketakutan, kita nggak ngerti harus gimana kadang-kadang. Sehingga dengan saking sumpeknya pikiran kita itu kebingungan, ketakutan, tuh banyak tuh yang contoh-contoh itu ya, bukti-bukti saking terpuruknya dia bingung tuh, bunuh diri lah, jual ginjal lah, dan melakukan hal-hal yang di luar dari nalar kita ya. Jangan. Maka pertama itu teman-teman semuanya, udah deh. Kan banyak ya teman-teman yang bilang kan, Pak amalannya apa nih, saya besok harus berutang, nggak ada. Ya saya selalu bilang amalin sholawat, karena itu yang saya lakukan. Jadi semua video itu yang saya tampilin di YouTube itu pengalaman saya, dan saya selalu ngamalin sholawat, istighfar. Tapi dalam hal ini untuk di awal bagi teman-teman yang bertanya ya lewat grup kah atau lewat grup lewat WA kah atau telepon langsung, saran saya datang dulu ke Allah, datang dulu deh ke Allah. Sholat taubat, minta ampun ke Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, semua ini karena kesalahanku, karena dosa aku semuanya. Datang dulu ke Allah, udah deh, jangan amalan dulu, datang. Yang penting datang ke Allah, minta ampun, istighfar, akui semua itu kesalahan kita dengan segala keterpurukan kita, dengan segala kepahitan, kesedihan yang kita alami. Udah ngadu ke Allah. Solusinya hutang kita gimana? Iya, ngerti, hutang tetap kita bayar, tapi ntar dulu caranya biar bener. Datang dulu ke Allah, minta ampun dulu ke Allah, istighfar dulu ke Allah, minta maaf dulu. Terus solusinya gimana? Solusinya saya katakan nanti, ikhtiarnya nanti. Yang penting ente datang dulu ke Allah, minta ampun dulu ke Allah. Pak, saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, terus saya sudah tahajud, sudah sedekah, sudah ngelakuin semuanya, kok rasa-rasanya utang saya nggak lunas. Selalu saya katakan, kalau Anda sudah ngelakuin itu, sudah ngelakuin semuanya, sudah sholawat, sudah istighfar, sudah sedekah, sudah berbagai macam Anda kerjakan, tapi belum ada keajaiban, masuk 3 hal. Terima, sabar, ridho. Sebenarnya itu aja teman-teman semuanya. Terima dulu keadaan kita. Kadang kita tuh banyak ngamalin sholawat, banyak ngamalin istighfar, tahajud, tapi hati kita nggak nerima dengan keadaan kita. Kita nggak sabar dengan pertolongan Allah. Kemudian kita nggak ridho dengan ketetapan yang terjadi pada diri kita. Kita diomelin, kita dimaki, kita diusir dari kontrakan, gimana? Makanya yang sudah riyadhah itu kan selalu berkali-kali saya katakan, udah masuk di 3 hal, terima saja. Terima, sabar, ridho, itu aja kok teman-teman semuanya. Insya Allah nih ya, skenario Allah itu pasti indah. Ikutin saja alurnya, ikutin saja jalannya, kita nikmatin saja. Jangan, ya sudah deh, pasrah ke Allah aja. Yang penting perbaiki diri. Terus utangnya gimana Pak? Malu segala macam. Terus mau diapain? Mau kemana kita? Mau lari kemana? Apa ada dunia selain dunia Allah? Nggak ada. Mau nggak mau harus kita jalani. Karena kalaupun ente paksa tuh cari solusi ya, karena ketakutan, kebingungan harus besok harus bayar utang, itu makin ditutup sama Allah. Kenapa? Karena Allah ingin membantu kita. Makanya jalan tuh ditutup tuh biar kita nggak ngandalin otak kita, nggak ngandalin diri kita, nggak ngandalin kemampuan kita, tapi kita balik ke Allah, datang ke Allah, minta maaf ke Allah, istighfar, minta ampun ke Allah. Baru tuh nanti ditata itu, dikasih jalan sama Allah dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita ini cetek banget Tapi caranya Allah tuh banyak sekali untuk menolong kita yang sedang banyak masalah ya. Makanya amalan tuh bagus teman-teman semuanya, tapi kalau tidak dibarengi dengan rasa terima, sabar, ikhlas, ridho, kurang powerful menurut saya ya. Terus akhirnya kita putus asa, akhirnya kita ngamalin itu bukan karena bukan karena kita ingin harap ridho Allah, tapi kita ibadah itu, ngamalin itu seolah-olah ingin hutang kita itu lunas. Ya benar, nggak salah, boleh kita berdoa ngamalin sholawat tuh niatnya untuk lunas hutang, boleh. Tapi lagi-lagi hati dan pikiran kita ini harus terima, sabar dulu, sabar. Nggak ada cara lain menurut saya ya, nggak ada cara apapun tuh, nggak ada kecuali kita sabar. Sabar untuk menunggu pertolongan Allah, sabar untuk menunggu keputusan Allah, semuanya pokoknya sabar. Kenapa? Karena memang dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Terus kita mau berbuat apa? Kita nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman semuanya. Yang ngatur dunia itu Allah. Tugas kita ini hanya menjalani. Maka solusinya kalau ingin hutang cepat lunas, pertama kali datanglah ke Allah, taubat dulu ke Allah. Datang saja dulu ke Allah. Jangan yang lain-lain deh. Udah istighfar, minta ampun aja sama Allah. Yang lain ntar deh.
solusi, kemudian usaha apa, bagaimana, udah ntar, yang penting datang aja dulu ke Allah minta ampun. Terus gimana utangnya Pak? Kan harus bayar juga uang, harus bekerja juga. Iya, saya ngerti. Terus kalau posisinya sudah mentok, ente mau kerja di mana? Mau cari solusi kemana? Ikhtiar kemana? Ya jalan satu-satunya itu datang ke Allah minta ampun, minta maaf ke Allah dulu, baru kita bergerak. Supaya langkah kita itu dibimbing, supaya langkah kita itu dibenerin sama Allah. Insya Allah kalau kita benar-benar datang ke Allah, nanti ada saja itu petunjuk jalan dari Allah tuh, kita harus ke sana ya, harus ke sini ya. Ada, percaya deh. Yang penting datang dulu deh ke Allah. Minta maaf dulu ke Allah, minta ampun ke Allah. Itu kuncinya di awal. Jangan terus serta-merta amalannya apa ya, harus begini. Ya bener, boleh saja ngamalin sholawat, istighfar boleh. Tapi ya menurut saya yang paling bagus kita minta maaf dulu ke Allah. Datang dulu ke Allah, karena semuanya itu atas izin Allah. Makanya kita ya datang dulu ke Allah, minta maaf, minta ampun, istighfar kita ya, terus akui kesalahan bahwa kesulitan yang kita alami saat ini itu karena dosa kita gitu. Itu yang dilakukan, baru selesai itu ya sudah, amalkan sholawat dengan apa ya, perasaan terima, sabar, ikhlas, ridho. Itu aja teman-teman semuanya, nggak ada yang lain. Coba deh ente kalau nggak percaya datang tuh ke ustadz, ke kiai, minta sarannya, pasti dibilang sabar ya, itu sudah takdir Allah, ikhlas ya, ridho ya, itu aja. Maka teman-teman semuanya, kalau benar-benar nih ingin hutang dilunaskan Allah, tobat dulu, minta ampun dulu sama Allah. Udah deh, jangan minta yang lain, minta ampun aja dulu. Ya Allah, ampun ya Allah, semua ini karena salahku. Ya Allah, kalau memang semua kesulitan ini disebabkan karena dosa dan kesalahanku, ampuni aku ya Allah. Ampuni ya Allah, benar-benar tuh kita minta ampun. Sampai benar-benar kita datang ke Allah itu ya dengan segala kehinaan kita, dengan segala nggak kemampuan kita tuh, kita benar-benar minta maaf ke Allah, minta ampun ke Allah gitu. Insya Allah nanti pelan-pelan itu akan dibuka jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya satu, sabar. Gak ada cara yang lain. Terima, sabar, ridho, itu doang. Yang lain nanti, biar Allah sendiri nanti yang menyelesaikan dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Allah itu kuasa banget lah, bisa ngelakuin segala hal. Kalau cuma lunasin hutang kita aja cetek banget tuh bagi Allah tuh. Yang penting kita datang ke Allah, minta maaf ke Allah, kita perbaiki ibadah, perbaiki diri, pantaskan diri. Insya Allah ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, itu aja ya. Itu aja motivasi hari ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap yakin ke Allah. Mudah-mudahan dikasih kekuatan, jalan kemudahan, solusi untuk bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.